Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran matematika kelas 7 bab 1 masih di bilangan, yang ini part 2 ya. Kegiatan 1.3 tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, next ya. Kita lanjut aja ke pertama, ada perkalian bilangan bulat. Contoh pertama atau contoh 1. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Nah, jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Ini tanpa atap ya gedungnya. Ada yang bisa? Oke, kita jawab bersama-sama ya. Alternatif penyelesaiannya yaitu permasalahan tersebut di atas ya dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Nih ya. Berarti tadi kan ada gedung yang disusun atas 5 lantai, berarti ada 5 lantainya ya. Kita tulis 5. Kemudian jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, kalau tingginya 6 berarti dikali 6. Berapa 5 dikali 6? Ya 30, karena 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 6-nya ada 5 kali. Jadi jika dijumlahkan 6-nya ada 30, atau 5 dikali 6 sama dengan 30. Karena kalian waktu SD sudah belajar perkalian ya. Oke, paham ya? Kalau sudah paham berarti tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Next. Contoh yang kedua, ketika memasuki musim dingin ya, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Nah, setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Ya, kita jawab bareng-bareng ya. Dari pukul 18 tadi sampai pukul 24 berarti sudah berlangsung 6 jam ya, dari 18 ke 24. Nah, karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius, maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Ini dia ya. Berarti 6 dikali negatif 2. Kenapa dikali negatif 2? Karena turun. Kalau turun berarti minus ya. Nah, sama dengan berarti negatif 2 ditambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 16. Oke, untuk cara yang lebih simpelnya Ibu kasih ya. Untuk 6 dikali negatif 2 ini bisa langsung kita pakai logika saja. Kita hilangkan dulu minusnya ya. Untuk 6 dikali 2 itu berapa? Ya betul, 12. Nah, karena 6 itu positif dan 2 itu negatif, jadi positif dikali negatif sama dengan negatif. Ini nanti Ibu kasih tabel untuk positif sama negatifnya ya. Jadi tinggal negatifnya dikasih aja ke situ. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Oke, berarti selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius, atau dapat ditulis dengan minus 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 waktu setempat adalah 10 tadi ya, ditambah negatif 12, hasilnya adalah negatif 2 ya. Itu dari mana Bu negatif 2? Oke, untuk 10 ditambah min 12. Lihat, min 12-nya itu dikurung ya, di dalam kurung. Jadi untuk positif dikali negatif, tadi kata Ibu apa? Jadi hasilnya negatif, berarti itu dikurangi ya. Berarti 10 dikurangi 12, hasilnya
min 2 atau negatif 2. Paham ya? Oke, kita lanjut. Secara umum, untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Nah, pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C, berlaku yang pertama ada komutatif. Rumusnya ya, A dikali B sama dengan B dikali A. Oke, contohnya untuk 2 dikali 3 itu hasilnya sama dengan 3 dikali 2. Paham ya? Untuk sifat asosiatif, rumusnya A kali B dikali C sama dengan A dalam kurung B dikali C. Sama aja ya. Yang ketiga distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. Yang pertama ya, itu ini rumusnya. Kemudian perkalian terhadap pengurangan, tinggal dirubah yang plus jadi min, atau yang positif dirubah menjadi negatif saja. Oke, untuk lebih paham ya, kita lanjut ke perkalian dua bilangan bulat tak nol. Ibu sajikan di sini ada tabel bilangan 1, bilangan 2, dan hasilnya. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang, nanti Ibu kasih tabelnya ya. Jika positif dikali positif, hasilnya pasti positif. Awas, ingat ya. Jika positif dikali positif, hasilnya sama dengan positif. Contoh, 2 dikali 4 sama dengan pasti 8 ya. Jadi hasilnya positif. Oke, paham ya? Yang kedua, positif dikali negatif, hasilnya sama dengan negatif. Contoh, 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 4 ya. Yang ketiga, negatif dikali positif sama dengan negatif. Ya, contohnya negatif 2 dikali 3, hasilnya pasti negatif 6 ya. Selanjutnya yang terakhir, negatif dikali negatif sama dengan positif. Contoh, negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya positif 4. Paham ya? Oke. Keterangannya di sini untuk positif sembarang bilangan bulat positif, untuk negatif sembarangan bulat negatif ya. Tadi Ibu udah kasih contohnya. Kita lanjut untuk faktor bilangan bulat. Nah, diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N, dengan A adalah bilangan bulat. Nah, contohnya ya. Tentukan semua faktor positif dari 6. Jelaskan. Nah, kita jawab bersama 2 adalah faktor dari 6. Betul enggak? Ya, karena kenapa? Ada 3 sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 dikali 3. Atau 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Gitu ya. Untuk 3 adalah faktor dari 6. Kenapa? Karena ada 2 sedemikian sehingga 6 sama dengan 3 dikali 2. Sama ya. Jadi, kalau 1 dan 6 juga faktor dari 6 enggak? Kalau iya, kenapa? Nah, jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 4. Ini sudah dipelajari ketika SD ya. Tentang KPK, tentang FPB. Diingat-ingat kembali, dibuka lagi buku SD-nya. Oke, kita lanjut ke bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P saja. Yang kedua, ada pembagian bilangan bulat. Contohnya, karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Nah, kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6.
Nah, jika Bu Putri ini ingin membagikan rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Ya. Oke, kita jawab bersama. Untuk 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tak bersisa. Dapat dituliskan 12 dikurangi 6 dikurangi 6 ya, sama dengan 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ditulis 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi masing-masing tetangga Bumia mendapatkan 2 kue. Oke, paham ya? Untuk pada pembagian di atas ini 12 itu bilangan yang dibagi. 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil dari pembagiannya. Oke. Ini urutan operasi ya. Urutan operasi yang pertama, hitung bentuk ke dalam yang di dalam kurung. Contoh, 6 tambah 2 kali 4 sama dengan, oke, kita dahulukan yang dikurung ya. Jadi 6 tambah 2 dulu berapa? Baru dikalikan, yaitu 6 tambah 2 8 dikali 4 sama dengan 32. Perkaliannya berarti kalian harus dihafalkan kembali ya. Yang 2, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Contoh, min 4 ditambah 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 didahulukan. Ya, dikeluarkan dulu. 3 pangkat 2 itu berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi min 4 ditambah 9 sama dengan 5. Yang ketiga, ada perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh, 2 ditambah 3 dikali 4. Nah, berarti yang perkalian dulu ya. 3 dikali 4 itu 12. Jadi 2 tambah 12 sama dengan 14. Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contohnya, 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4. Nah, untuk ini perkalian lebih dahulukan. Ya. 5 kali 4 dulu, yaitu 20, baru 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 1 tambah 20 sama dengan 21. Nah, untuk yang urutan operasi ini kalian harus menghafalkan kembali ya perkalian waktu SD kalian ya. Jangan sampai lupa, karena ini sampai kapanpun akan digunakan ya. Terima kasih, mungkin sekian video pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya di part-part selanjutnya.